Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alziwarni dari Prodi Teknik Informatika angkatan tahun 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pemahaman Dasar Model Basis Data. Masuk ke jenis-jenis model basis data ada 4. Yang pertama, model hierarki. Model basis data yang memiliki hubungan antara data secara hierarki seperti struktur pohon dengan tingkatan dan hubungan induk dan anak. Yang kedua, model relasional. Model basis data yang menggunakan tabel-tabel untuk mempresentasikan entitas dan hubungan antar entitas dalam database. Yang ketiga, model jaringan. Model basis data yang memungkinkan satu entitas memiliki lebih dari satu entitas anak dan memungkinkan juga sirkulasi hubungan. Yang keempat, model objek. Model basis data yang menggunakan konsep objek dan paradigma pemrograman berorientasi objek untuk mempresentasikan data. Selanjutnya, pemilihan model basis data yang tepat. Yang pertama, spesifikasi kebutuhan. Menentukan jenis model basis data yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan bagaimana data akan digunakan. Yang kedua, ukuran dan skala. Mempertimbangkan jumlah untuk menentukan apakah model basis data dapat menangani skala yang diinginkan. Yang ketiga, integrasi data. Mengidentifikasi kemampuan model basis data untuk mengintegrasikan data dari sumber berbeda dengan secara efisien. Yang keempat, kompleksitas query. Memastikan bahwa model basis data dapat mendukung jenis query yang sering digunakan dan kompleksitas query tertentu. Selanjutnya, implementasi model basis data. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan bisnis dan mengidentifikasi entitas yang perlu direpresentasikan dalam database. Yang kedua, perancangan. Membuat rancangan struktur data yang sesuai dengan model basis data yang dipilih serta menentukan atribut dan hubungan entitas. Yang ketiga, implementasi. Memasukkan data ke dalam database dan membuat struktur database sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Yang keempat, pengujian. Melakukan pengujian untuk memastikan bahwa database berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Keuntungan menggunakan model basis data. Yang pertama, integritas data. Model basis data memastikan konsisten dan validasi data dengan batasan integritas yang ditetapkan. Yang kedua, skalabilitas. Model basis data memungkinkan peningkatan ukuran dan kompleksitas data secara efisien. Yang ketiga, aksesibilitas data. Model basis data memungkinkan akses data yang cepat dan efisien bagi pengguna yang berbeda. Kesimpulan dan poin pentingnya itu, pemilihan model basis data yang tepat sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan dan penggunaan data perusahaan. Ketahui lebih lanjut dan ketahui kelebihan dan kelemahan setiap jenis model basis data sebelum memutuskan. Implementasi model basis data harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan faktor teknis. Yang terakhir, jaga kualitas dan konsistensi data dengan menjaga integritas basis data. Sekian dari presentasi tugas saya yang kedua. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di tugas saya yang ketiga. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.